Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Iis Liana Cahyawati, guru matematika di SMA Negeri 1 Kwadungan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan sebuah inovasi pembelajaran matematika yang saya kembangkan, bernama Trigonote, singkatan dari trigonometri. Go with Notebook. Trigonote adalah sebuah terobosan dalam cara kita mengajarkan trigonometri kepada siswa dengan memanfaatkan kecerdasan buatan artificial intelligence melalui platform Google Notebook. Sasaran utama inovasi ini adalah siswa SMA atau MA kelas X dan 11 dan dikembangkan pada tahun 2026 sebagai respons nyata terhadap tantangan pembelajaran matematika yang kita hadapi bersama. Mari kita mulai dengan melihat peta perjalanan presentasi kita hari ini. Presentasi hari ini akan mengajak Bapak dan Ibu melewati 15 topik yang tersusun secara sistematis. Kita akan mulai dari latar belakang. Mengapa inovasi ini lahir? Kemudian melanjutkan ke konsep, fitur teknologi, mekanisme implementasi, hingga dampak dan rencana keberlanjutan. Saya mohon perhatian penuh Bapak dan Ibu, karena setiap bagian saling berkaitan dan membangun pemahaman yang utuh tentang trigonote. Kita mulai dari akar permasalahan, mengapa trigonote ini sangat dibutuhkan. Bapak dan Ibu, mari kita jujur terhadap kondisi pembelajaran matematika kita saat ini, khususnya pada materi trigonometri. Tantangan pertama adalah abstraksi yang sangat tinggi. Ketika kita meminta siswa membayangkan sinus dan kosinus, mereka seringkali hanya melihat angka dan rumus yang tidak bermakna. Tantangan kedua adalah pendekatan teoritis yang dominan. Guru, termasuk kita semua, seringkali terjebak pada pola mengajar yang sama. Tulis rumus, latihan soal, ulangan, siklus ini berulang tanpa sentuhan konteks nyata. Ketiga, keterbatasan sumber belajar. Buku teks memberikan contoh yang generik, menghitung tinggi menara abstrak, bukan menara yang pernah siswa lihat. Dan keempat, yang mungkin paling mengkhawatirkan, adalah data PISA 2022 yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD. Ini bukan sekadar statistik, ini sinyal kuat bahwa kita perlu berubah. Math anxiety, kecemasan terhadap matematika, adalah nyata, dan kita perlu menjadi bagian dari solusinya. Dari masalah nyata ini, lahirlah visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai. Trigonote dirancang dengan 5 tujuan khusus yang saling mendukung. Pertama, mengintegrasikan Google Notebook sebagai asisten virtual, bukan menggantikan guru, melainkan memperluas kapasitas pembelajaran. Kedua, meningkatkan literasi numerasi melalui sumber belajar autentik, bukan soal buku teks, tapi artikel sains, jurnal, dan dokumenter nyata. Ketiga, mengembangkan berpikir kritis. Ketika siswa bertanya, di mana trigonometri digunakan di bidang arsitektur, kepada AI, mereka tidak sekadar menerima. Mereka menganalisis dan mengevaluasi jawaban. Keempat, menciptakan pengalaman belajar yang personal. Setiap siswa memiliki minat yang berbeda, dan Trigonote menghormati perbedaan itu. Dan kelima, menghasilkan portofolio digital. Bukti nyata bahwa siswa tidak hanya hafal rumus, tapi mampu menciptakan sesuatu yang bermakna dari sisi sasaran. Inovasi ini tidak berhenti di ruang kelas. Ia menyentuh guru, sekolah, bahkan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Nah, bagaimana sebenarnya konsep besar Trigonote bekerja? Mari kita lihat paradigma yang diusung. Satu kalimat yang merangkum seluruh filosofi Trigonote adalah belajar dari dunia nyata. Kita ingin menggeser paradigma belajar siswa dari hafal rumus menjadi paham aplikasi. Perbedaannya sangat fundamental.
Menghafal bisa dilupakan dalam seminggu. Memahami aplikasi itu bertahan seumur hidup. Kita juga ingin menggeser peran dari guru sebagai satu-satunya sumber, menuju AI sebagai sumber pendamping yang selalu siap melayani pertanyaan siswa. Kapan saja, dari belajar yang terkurung di dalam kelas, menuju eksplorasi dunia nyata yang tidak mengenal batas, dan dari ujian tertulis yang mengukur ingatan jangka pendek, menuju proyek autentik yang mencerminkan pemahaman yang sesungguhnya. Trigonote bukan sekadar menggunakan teknologi. Ia mentransformasi cara berpikir tentang pembelajaran matematika. Teknologi apa yang menjadi jantung dari inovasi ini? Inilah fitur-fitur Google Notebook. Google Notebook adalah platform AI yang dikembangkan oleh Google dan saat ini tersedia secara gratis. Ini poin penting. Kita tidak perlu anggaran khusus untuk teknologi ini. Fitur pertama yang paling relevan untuk pembelajaran adalah multi-source processing. Kita bisa mengunggah berbagai jenis sumber sekaligus. PDF artikel ilmiah, tautan video YouTube, bahkan halaman website, dan Notebook mengolah semuanya secara terintegrasi. Kedua, fitur Q dan A berbasis sumber. Siswa dapat langsung bertanya kepada AI, dan jawaban yang diberikan tidak asal-asalan. Ia selalu terverifikasi dari sumber yang kita unggah. Ini melatih budaya berpikir berbasis bukti. Ketiga, ringkasan otomatis. Artikel ilmiah yang panjang dan padat bisa disarikan secara instan. Siswa tidak perlu kewalahan menghadapi teks teknis. Keempat, dan ini favorit saya, audio overview. Notebook bisa menghasilkan podcast AI berformat percakapan yang menjelaskan konsep dengan cara yang natural dan menarik. Bayangkan, siswa mendengarkan podcast trigonometri yang dibuat dari sumber yang kita kurasi. Kelima, citation and source linking. Setiap jawaban AI disertai rujukan ke sumber aslinya. Ini mengajarkan literasi digital dan etika akademik secara organik. Dan keenam, platform ini gratis dan terintegrasi dengan Google Workspace yang sudah kita gunakan sehari-hari. Dengan teknologi yang kuat ini, bagaimana kita mengimplementasikannya secara terstruktur di kelas? Implementasi Trigonote dirancang dalam 3 fase yang berlangsung selama 3 minggu. Fase pertama adalah persiapan di minggu pertama. Di sini, guru melakukan 5 langkah. Mengidentifikasi kompetensi dasar, mengumpulkan minimal 20 sumber belajar digital yang relevan, membuat notebook baru di Notebook mengunggah semua sumber, dan menyiapkan modul panduan bagi siswa. Fase ini adalah fondasi. Semakin solid persiapan, semakin lancar pelaksanaan. Fase kedua adalah pelaksanaan di minggu kedua, yang terbagi menjadi 4 tahap. Tahap orientasi, siswa menonton video yang memperkenalkan trigonometri dalam konteks nyata. Tahap eksplorasi terbimbing, siswa berdialog dengan Notebook dalam kelompok minat masing-masing. Tahap project-based learning, setiap kelompok menciptakan produk, video, infografis, artikel, atau presentasi interaktif. Dan tahap presentasi dan refleksi, berbagi temuan, dan merefleksikan perubahan pemahaman. Fase ketiga adalah evaluasi di minggu ketiga, mencakup pretest, posttest, angket survei, lembar observasi, dan penilaian portofolio digital 3 minggu. 3 fase, 1 transformasi belajar yang bermakna. Mari kita lihat lebih dalam konten trigonometri apa saja yang diintegrasikan dalam kurikulum. Trigonote tidak meninggalkan kurikulum. Ia justru menghidupkan kurikulum. Semua kompetensi dasar trigonometri yang sudah ada tetap menjadi tulang punggungnya. Namun kini, setiap kompetensi dihubungkan langsung dengan aplikasi nyata yang bisa siswa temukan di kehidupan sehari-hari. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kita hubungkan
dengan cara arsitek menghitung tinggi bangunan. Nilai trigonometri di berbagai kuadran kita kaitkan dengan navigasi kapal dan pesawat. Aturan sinus dan kosinus digunakan dalam survei tanah dan pemetaan wilayah. Fungsi trigonometri ada di balik analisis gelombang suara dan cahaya. Identitas trigonometri relevan dalam desain teknik dan animasi digital. Sumber belajar yang diintegrasikan pun beragam. Dari artikel sains dalam format PDF, jurnal pendidikan, e-book, tutorial video, hingga dokumenter YouTube tentang sejarah piramida dan trigonometri. Dengan cara ini, setiap kompetensi dasar bukan sekadar target nilai. Ia menjadi jembatan menuju pemahaman dunia nyata. Setelah memahami kontennya, mari kita lihat bagaimana metode pembelajaran dirancang untuk memaksimalkan peran AI. Trigonaut menggunakan pendekatan project-based learning yang dipadukan dengan inquiry-based learning. Berbantuan ini bukan sekadar menggabungkan dua metode. Ini adalah sinergi yang dirancang dengan cermat. 7 tahapan sintaks pembelajaran bekerja secara berurutan. Dimulai dari stimulasi, memantik rasa ingin tahu melalui fenomena nyata. Kemudian, identifikasi. Siswa merumuskan pertanyaan riset mereka sendiri. Lalu eksplorasi, menggali sumber belajar dengan bantuan notebook LM. Selanjutnya analisis, mengidentifikasi rumus dan prinsip yang berlaku. Kemudian, sintesis, menyatukan temuan menjadi sebuah produk. Presentasi, berbagi hasil eksplorasi, dan terakhir refleksi. Mengevaluasi perjalanan belajar. Yang membuat ini istimewa adalah peran AI di setiap tahap. Notebook LM bukan hanya alat. Ia adalah mitra berpikir. Ia membantu siswa merumuskan pertanyaan yang lebih tajam, merangkum sumber yang kompleks, dan bahkan membantu membuat narasi presentasi. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran di kelas. Salah satu keunikan Trigonaut adalah pembagian siswa ke dalam kelompok berdasarkan minat. Mari kita lihat 6 kelompok yang dirancang. Salah satu fitur terpenting Trigonaut adalah menghormati keberagaman minat siswa. Kita tahu bahwa tidak semua siswa tertarik pada hal yang sama, dan itu wajar. Maka siswa dibagi ke dalam 6 kelompok minat. Kelompok arsitektur dan bangunan mengeksplorasi bagaimana arsitek menghitung kemiringan atap dan proporsi konstruksi. Kelompok astronomi dan geografi meneliti jarak bintang dan sistem koordinat bumi. Kelompok navigasi dan transportasi memahami cara GPS dan navigator kapal menggunakan trigonometri. Kelompok olahraga dan kesehatan menganalisis biomekanik, gerakan atlet dan lintasan bola. Kelompok seni dan desain menemukan trigonometri di balik perspektif gambar dan animasi digital. Dan kelompok fenomena alam menjelajahi gelombang laut, gempa bumi, dan siklus musim. Ketika siswa belajar dalam konteks yang mereka minati, keterlibatan mereka meningkat secara dramatis. Mereka bukan lagi penerima pasif. Mereka menjadi peneliti muda. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita tahu bahwa program ini berhasil? Inilah indikator keberhasilan yang kami tetapkan. Setiap inovasi yang baik harus dapat diukur. Trigonaut menetapkan indikator keberhasilan yang konkret dan terukur secara kognitif. Target kita adalah rata-rata nilai post-test minimal. ATI ini bukan angka yang dipilih sembarangan. Ia mencerminkan pemahaman yang substansial secara afektif. Minimal 80% siswa menunjukkan respons positif terhadap program. Kita mengukur berkurangnya math anxiety dan meningkatnya motivasi belajar. Secara psikomotorik, kualitas proyek kelompok harus berada di kategori baik atau sangat baik berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan. Dan dari sisi literasi digital, siswa diharapkan mampu mencari, memilih,
dan memverifikasi sumber belajar secara mandiri. Sebuah keterampilan yang akan berguna jauh melampaui pelajaran matematika. Instrumen evaluasi yang digunakan mencakup pretest dan posttest, angket survei, rubrik penilaian holistik, dan portofolio digital sebagai bukti autentik. Tentu, tidak ada inovasi tanpa tantangan. Kami telah mengidentifikasi hambatan potensial beserta strategi antisipasinya. Kejujuran adalah bagian dari kematangan sebuah proposal inovasi. Kami tidak berpura-pura bahwa implementasi ini akan berjalan mulus tanpa hambatan. 8 kendala potensial telah kami identifikasi, lengkap dengan strategi antisipasinya. Keterbatasan perangkat diatasi dengan kerja kelompok berbagi satu perangkat, memanfaatkan lab komputer sekolah, atau mendorong program Bring Your Own Device, koneksi internet yang tidak stabil. Diantisipasi dengan mengunduh sumber-sumber secara offline di awal, dan menyediakan hotspot sekolah sebagai cadangan untuk siswa yang kurang familiar dengan AI. Kami menyediakan pelatihan intensif di awal, program, dan pendampingan individual selama proses berlangsung. Resistensi terhadap teknologi, baik dari siswa maupun rekan guru, ditangani dengan sosialisasi yang konstruktif dan menunjukkan hasil konkret yang sudah terbukti. Tantangan verifikasi informasi dari AI dijawab dengan mengajarkan literasi digital secara eksplisit. Siswa diajarkan untuk selalu cross-check informasi dari berbagai sumber. Setiap kendala yang kita antisipasi hari ini adalah masalah yang tidak akan kita temui di lapangan esok hari. Sebuah inovasi yang kuat tidak berdiri sendiri. Mari kita lihat ekosistem kolaborasi yang mendukung Trigonaut. Trigonaut adalah inovasi kolaboratif, bukan proyek individual. Keberhasilannya bergantung pada ekosistem dukungan yang melibatkan banyak pihak. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator kebijakan, memberikan izin implementasi dan dukungan sumber daya yang diperlukan. Guru matematika sebagai eksekutor utama, kami berada di garis terdepan. Guru TIK menjadi mitra teknis untuk menangani tantangan teknologi di lapangan. Siswa adalah subjek utama inovasi ini. Partisipasi aktif dan umpan balik. Mereka sangat menentukan keberhasilan program. Orang tua berperan penting sebagai sistem pendukung di rumah, mendorong motivasi, dan memfasilitasi akses perangkat. Perpustakaan sekolah menyediakan sumber-sumber digital. Dinas Pendidikan memberikan legitimasi dan dukungan kebijakan. Perguruan tinggi sebagai mitra akademik untuk validasi metodologi. Dan komunitas guru, MJMP, sebagai wadah berbagi dan penyebaran praktik terbaik. Ketika semua pihak bergerak bersama menuju satu tujuan, dampaknya akan jauh melampaui satu ruang kelas. Lalu, apa dampak nyata yang bisa kita harapkan dari implementasi Trigonaut? Dampak Trigonaut bergerak dalam 3 lingkaran yang semakin melebar. Lingkaran pertama dan terpenting adalah dampak bagi siswa. Secara kognitif, pemahaman konsep trigonometri akan lebih mendalam dan bertahan lebih lama. Secara afektif, kecemasan terhadap matematika berkurang karena siswa melihat relevansi langsung. Secara keterampilan, mereka membangun kemampuan riset dan literasi digital yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Dan yang paling indah, kreativitas mereka menghasilkan produk orisinal yang bangga mereka tunjukkan. Lingkaran kedua adalah dampak bagi guru. Kita tidak hanya membantu siswa berkembang, kita juga berkembang bersama mereka. Kompetensi digital meningkat, pendekatan bergeser ke student-centered, dan kita memiliki portofolio inovasi yang bermakna untuk pengembangan profesi. Lingkaran ketiga adalah dampak bagi sekolah dan ekosistem pendidikan yang lebih luas. Citra sekolah sebagai lembaga inovatif meningkat, terbangun jejaring dengan berbagai institusi, dan yang terpenting, Trigonaut dapat menjadi model replikasi untuk mata pelajaran lain.
Sebuah inovasi yang bermula dari satu ruang kelas trigonometri berpotensi mengubah wajah pendidikan kita. Untuk memastikan dampak ini bertahan lama, kami merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif. Inovasi yang baik tidak berhenti setelah satu program selesai. Trigonot dirancang untuk tumbuh dan berkembang. Dalam jangka pendek, 1 semester ke depan, kami akan mereplikasi pendekatan ini untuk materi matematika lain seperti limit dan integral, serta mengekspansi ke mata pelajaran fisika, geografi, dan biologi. Dalam jangka menengah, 1 tahun ke depan, kami berencana mengembangkan modul digital berbasis AI untuk seluruh materi matematika, membentuk klub AI di sekolah sebagai wadah eksplorasi teknologi, dan melatih guru mata pelajaran lain untuk mengadopsi metode serupa dalam jangka panjang. 2 hingga 3 tahun ke depan, target kami adalah integrasi ke dalam kurikulum sebagai model pembelajaran reguler, kerjasama dengan Google for Education untuk pelatihan dan sertifikasi, hingga menjadikan sekolah kami sebagai pusat inovasi pembelajaran berbasis AI. Untuk rencana diseminasi, pada bulan ke-6, kami akan menggelar workshop internal MGMP sekolah. Bulan ke-7 dan ke-8, seminar tingkat kabupaten dan kota. Pada semester kedua, presentasi di forum guru inovatif. Dan tahun berikutnya, kami berencana mengirimkan artikel untuk konferensi pendidikan nasional. Kami meyakini bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka berkata, "Saya paham mengapa trigonometri itu penting." Dan dengan dukungan Bapak dan Ibu semua, kami yakin itu bisa terwujud. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan. Bapak dan Ibu, saya dengan senang hati menerima pertanyaan, masukan, dan dukungan untuk inovasi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.